Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari yang indah, berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kembali dengan saya Elizabeth Mutiara Dini di dalam Street Justice. Ini hal yang sangat memberkati pastinya, karena akan banyak diberkati dengan kesaksian-kesaksian pribadi-pribadi yang mengalami Tuhan di dalam hidupnya, termasuk saya. Puji nama Tuhan, saya bersyukur saya kenal Tuhan yang luar biasa, sehingga walau dalam keadaan apapun dalam hidup saya, lewat pengalaman saya dengan Tuhan, lewat pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, membuat saya tetap teguh, membuat saya tetap memiliki iman yang kuat, dan percaya bahwa rencana Tuhan, rencana yang sangat baik, rencana yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada saya di dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, beberapa waktu yang lalu keluarga saya dan lebih tepatnya keluarga suami mengalami goncangan yang luar biasa yang membuat perekonomian kami juga menjadi kurang baik. Lebih tepatnya awal mulanya di bulan Oktober itu usaha keluarga, usaha yang dijalani oleh suami dan juga kakak mengalami goncangan, mengalami penurunan. Lebih khususnya lagi kami kehilangan uang yang dimana uang tersebut adalah uang modal sekaligus juga keuntungan, jadi semuanya hilang oleh karyawan kami. Dan puji Tuhan, melalui kehilangan tersebut Tuhan izinkan kami mengalami hal yang tidak nyaman, ya, keuangan terganggu, bahkan plot-plot yang harusnya uang ini, uang ini untuk itu, namun tidak terrealisasi dengan baik, dan akhirnya banyak hal yang harus kami lakukan. Dan tapi puji Tuhan kami tidak sampai berhutang, karena kami sudah mengenal Tuhan dan kami usahakan semaksimal kami bisa untuk menjalani tanpa harus berhutang, walaupun memang sangat melelahkan ya, mungkin bagi fisik ya, walaupun juga mungkin sangat tidak nyaman. Tapi kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, walaupun memang banyak yang belum terbayarkan juga, tetapi setidaknya hati kami lebih tenang kalau kami tidak memiliki hutang. Dan Bapak Ibu, selama kami menjalani hal tersebut, banyak hal yang kemudian Tuhan sampaikan kepada kami, terutama juga kami belajar untuk merendahkan hati dan taat untuk tunduk kepada rencana Tuhan, kepada firman Tuhan. Jadi mau apapun itu kami pasti tanya dulu sama Tuhan, ini kami harus gimana dan benarkah ini dari Tuhan. Bahkan di saat-saat tersebut kami mengalami banyak hal, seperti kayak saya kan kuliah ya Bapak Ibu ya, laptopnya rusak. Kami punya laptop ada 2, dan yang laptop pertama rusak tidak lama, kemudian yang satunya juga rusak, dan kami tidak tahu, pada saat itu kami memang terbatas keuangannya, dan kami puji Tuhan kami ada teman yang bisa membenarkan laptop. Padahal dari awal kami tidak bilang tidak bisa bayar, kami bicara minta tolong seperti adanya kami kalau mau minta tolong untuk dibenarkan laptopnya. Hanya memang kami menawar kalau bisa harganya jangan terlalu banyak, jangan terlalu mahal ya. Saya memang bilang seperti itu. Dan ketika laptop itu masuk, puji Tuhan, yang satu memang belum bisa dibenerin karena ada spare part yang nggak bisa dicari, karena memang laptopnya itu dari tahun 2011 gitu ya, bukan 2013
Jadi spare partnya sudah nggak ada. Ya memang kondisinya bisa dibuka tapi memang sangat lemot. Terus laptop yang satu, puji Tuhan, software ulang, dan karena kemurahan Tuhan, jadi kami tidak bayar laptop, jadi tidak ada biaya untuk jasa membenarkan laptopnya, sehingga saya tetap bisa kuliah. Kemudian motor saya rusak, mobil suami saya rusak. Haleluya sekali Bapak Ibu yang terkasih ya. Di tengah keadaan yang seperti itu, semuanya membutuhkan servis dan membutuhkan biaya yang banyak. Namun Tuhan sangat baik, karena saya ada usaha catering, jadi pada saat itu saya open PO brownies dan juga dimsum ya. Dan itu tuh saya waktu open PO dimsum, di tengah-tengah open PO dimsum, motor saya rusak, saya sering mogok di jalan. Saya sering mandek di jalan motornya ya. Bahkan tidak sebentar ya, lama, kadang-kadang sampai berjam-jam karena harus menunggu dijemput oleh suami. Padahal di saat motor saya mogok di jalan itu suami juga sedang kerja. Juga pernah sampai saya mogok di jalan sama anak-anak waktu jemput sekolah. Saya harus berhenti di tengah-tengah, panas-panas. Puji Tuhan ada orang baik juga yang akhirnya menolong. Akhirnya sampai di rumah. Tidak jarang juga kalau sampai harus saya tinggalkan motornya di tempat yang aman karena memang nggak bisa dibenerin, sampai akhirnya dijemput oleh suami dan juga temen untuk ngantar motornya, atau bahkan dibenerin di situ dulu sampai bisa. Ya haleluya Bapak Ibu ya. Jadi dari bulan Oktober sampai November itu benar-benar luar biasa sekali. Saya sampai kadang-kadang ini manusiawi ya, tetapi puji Tuhan nggak lama sampai saya merasa Tuhan, firman Tuhan mana yang Tuhan berikan kepada saya dan saya tidak lakukan. Sampai saya sempat bertanya seperti itu kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan setiap kali saya mengalami hal tersebut, saya langsung ambil sikap untuk berdoa, untuk menyembah, dan akhirnya saya dilegakan dengan puji-pujian. Dan Tuhan melawat saya, Tuhan seperti memberikan penghiburan kepada saya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam situasi yang seperti itu sudah pasti saya dan suami juga merasakan hal yang sangat tidak nyaman. Tetapi kami sekalipun tidak pernah meninggalkan doa, kami sekalipun tidak pernah meninggalkan untuk bersama-sama berpegang tangan di hadapan Tuhan dan menyerahkan segala perkara kami kepada Tuhan. Kami tetap lakukan itu setiap hari. Kami tetap berdoa bersama, kami tetap bangun mesbah doa, kami tetap saling mendoakan dan saling melepaskan berkat. Walaupun keadaannya walaupun mungkin besoknya kami belum tahu apa yang akan terjadi, dan walaupun ternyata setiap hari kami belum merasakan perubahan. Tapi Tuhan luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Ketika motor saya benar-benar rusak dan benar-benar nggak bisa jalan, waktu itu saya open PO brownie, saya open PO dimsum, dan keuntungannya puji Tuhan cukup untuk menambahi suami saya untuk membenarkan motor dan turun mesin Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kami benerin di bengkel pasti habisnya sampai 2 jutaan, tapi karena puji Tuhan suami itu dulu adalah mantan kepala ahas, jadi masih bisa untuk dibenerin sendiri di rumah dengan membeli spare part pribadi dan dibenerin di rumah habis 1,2. Saya dapat laba dari dimsum dan brownies itu 680. Kemudian suami jual head unitnya mobil, itu kan kami punya mobil, head unitnya itu sudah high tech ya, sudah ada layar monitor sentuhnya, dan itu dijual oleh suami. Puji Tuhan laku 600.000. Jadi untuk benerin motor saya itu sangat cukup. Walaupun belum bisa ganti aki karena uangnya memang belum cukup, tapi mesin sudah diperbarui semua, dan puji Tuhan motor akhirnya hari Minggu itu bisa. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih,
Di hari Minggu itu juga saya mendapat kabar sukacita, ya padahal saya nggak ngelamar kerja di mana-mana Bapak Ibu, tapi teman saya yang teman kerja saya dulu waktu saya di klinik kecantikan, itu ternyata sekarang dia menjadi branch manager dan menawarkan saya pekerjaan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saya boleh ada di tengah orang banyak, mungkin saya sudah minta tepuk tangan yang luar biasa ya, karena luar biasa banget Tuhan itu rencananya ya. Saya tidak ngelamar kerja, Bapak Ibu, saya dilamar. Saya dilamar di posisi sales konsultan, lebih tepatnya marketing ya, marketing perusahaan. Dan di situ puji Tuhan pengalaman kerjanya juga sesuai dengan pengalaman kerja saya yang sebelum-sebelumnya. Walaupun memang harus memulai dari awal gitu ya Bapak Ibu, karena sebelumnya saya tim leader sales atau tim leader marketing, saya juga seorang trainer dan supervisor. Namun di sini saya harus mengulang kembali di tim marketing yang benar-benar harus mencari customer, mencari klien gitu ya. Karena kebetulan kliniknya ini bukan klinik sembarangan, karena ini klinik termasuk klinik besar, klinik yang saya boleh bilang ini klien-kliennya ini di kalangan menengah ke atas atau middle up, karena treatment-treatmentnya, perawatan-perawatannya itu memang yang dengan harga yang tidak sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi puji Tuhan saya diterima dengan gaji yang cukup, gaji yang puji Tuhan lebih dari cukup kalau bagi saya ya. Walaupun memang tidak sebanyak pekerjaan saya yang sebelumnya, tapi kalau digunakan atau untuk membantu keseharian dan untuk menutup hutang-hutang untuk yang belum dibayar selama kami mengalami musibah kemarin, itu sudah sangat memberi penghiburan bagi kami dan keluarga kami. Walaupun memang harus sedikit demi sedikit ditutup hutang-hutangnya, kekurangan-kekurangannya tidak langsung, tapi kami sangat bersyukur melalui pertolongan Tuhan dalam pekerjaan ini. Saya dapat membantu suami saya dan saya dapat menutup kekurangan-kekurangan yang kemarin tidak terbayarkan dengan maksimal. Dari hal ini saya belajar, puji Tuhan sebelum-sebelumnya saya sudah belajar tentang bagaimana harus tetap setia dengan rencana Tuhan tanpa harus mengandalkan pikiran sendiri, dengan tidak memutuskan keputusan kami sendiri, dan kami tetap bertanya sama Tuhan, kami tetap katakan sama Tuhan, Tuhan kami tetap mau dalam rencana-Mu Tuhan. Walaupun saat ini kami tidak mengerti, tapi kami tetap berusaha dan kami mau terus belajar untuk tetap berada di jalan-jalan-Mu. Dan puji Tuhan, rencana Tuhan sungguh indah Bapak Ibu yang terkasih. Kami diberkati dengan pekerjaan yang baru, dan suami juga dapat bekerja lagi dengan maksimal, karena sebelumnya karena usaha kami digoncang dan suami harus mengusahakan untuk melayani customer-customer kami sendiri tanpa karyawan, dan itu berdampak di usaha suami yang lain yang menjadikan itu turun. Namun setelah kami memiliki keputusan untuk menutup usaha kami yang satu ini karena ulah karyawan kami tutup usaha kami supaya tidak berdampak di usaha kami yang lain, karena memang sangat berdampak sekali Bapak Ibu yang terkasih. Dan akhirnya kami tutup satu usaha kami dan kami menata kembali usaha kami yang satu yang sempat juga goncang karena suami harus pecah fokus di usaha yang satu. Puji Tuhan, semakin kesini semakin baik dan penghasilan kami semakin baik juga. Jadi hal yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang terkasih, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, tetaplah memiliki iman yang percaya dan tetaplah berada di dalam rencana Tuhan. Minta untuk Tuhan beri kekuatan dan sampaikan kepada Tuhan, kami mau tetap berada di rencana-Mu Tuhan. Nyatakanlah rencana-Mu dan kami percaya rencana-Mu itu adalah rencana yang indah.
rencana yang mendatangkan damai sejahtera. Dan kami percaya setelah ini kami mendapatkan kemenangan-kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan kami sampai pada nama Tuhan dimuliakan. Mungkin sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami alami ini dapat memberkati Bapak Ibu untuk tetap setia di dalam Tuhan, setia dalam firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.